Kamera roll. Nggak usah mah. Action. Nggak apa-apa lagi. Ya, gue kerja di sini. Nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya. Mobil dulu berarti. Enggak, sebelum proses apa bikin karya ini sebenarnya juga kan sempat sharing soal apa, ternyata juga kita ada kesamaan suka tengkorak kan gitu loh. Awalnya emang gue bikin ilustrasi dari awal tuh tengkorak dulu. Apa? Soalnya gue ngeliat ya. Lihat lah. Udah nyampe. Bikin playlist. Aldi juga gitu kan, start dari tengkorak. Oh, nggak ada. Kerja band ada. Mau kita Apa? Apa? Rolling Stone. Ini. Wih, oh. Ayo. Ya. Terus juga kita ngebahas tentang kondisi sebenarnya mau ngomongin apaan sih gitu. Akhirnya karena gue masa kecil gue dikelilingi dengan apa ya, seperti pabrik, dunia industri, jadi gue coba bikin ilustrasi ya. Ternyata masa kecil gue untuk main di kali juga udah banyak limbah itu. Udah rusak kan? Ya udah, rusak. Kalau udah rusak. Tinggal. Oh enggak, nggak usah dinaikin. Bisa naik sendiri aja. Oke. Start. Stop. Ganti aja nih. Udah siap ya? Akhirnya gue bikin ya, ada cerobong-cerobong asap, terus ada kabel-kabel tanah yang mati gitu. Cuman pengen apa, ngingetin aja kita jaga aja bumi kita, jangan sampai ya nanti generasi mau gimana gitu. Sekarangnya main bola aja susah ya. Main di kali udah tercemar gitu. Sampai sekarang kan, bukan pada saat gue kecil doang, tapi sekarang juga banyak gitu.
filosofi tengkorak kan sebenarnya artinya macam-macam ya, bisa jadi korban, bisa jadi simbol keindahan, simbol kemarahan, dan juga kayak tengkorak tuh Senyum. selalu tersenyum ya kan? Terus senyum. Lo mau kayak gimana lo lihat semua tengkorak pasti tersenyum ya. Dan simbol tengkorak tuh bicara tentang kesetaraan sebenarnya. Lo mau kulit hitam kayak lo mau Kristen, Buddha, Hindu, apa lo nggak percaya sama Tuhan ya sama kan, kita tengkorak yang sama. Ngeri banget. Yang anti rasis tuh tengkorak. Bener. Kalau gue sih, kalau Bang Bobi kan tadi ceritain masa kecilnya dikelilingi dengan industri awal-awal. Berarti kalau gue nggambarin tentang dampak yang sekarang ya akhirnya jadinya pemanasan global lah, efeknya banyak lah gitu ke biologis gitu. Ya itu sih gue coba menyamakan, terus gue mencoba cari efek sekarangnya gitu. Matahari bermutasi Iya, ya kan? matahari bermutasi. Makin panas aja tuh. Sudah lagi jadi nggak nyampur. Kalah gua. Kalah. Gue sebenarnya dicikokin sama bapak. Dicikokin, jadi kalau teman-teman dikasih mainan gue cuma dikasih pensil, kertas gitu. Ya agak marah juga kan ngeliat, wah teman-teman ada mainan nih, sementara gue dikasih itu. Tetap itu gue jalanin. Terus masuk era umur belasan tahun, dunia gambar gue tinggalkan. Karena ada dunia yang saat itu sangat menyenangkan. Ya ada dunia yang macam-macam lah ya kan. Wah, terus sampai ketemu teman-teman di Taring Babi, marginal. Akhirnya gue banyak belajar juga dari teman-teman di komunitas. Ya, lo kan bisa gambar, ada kemampuan, kenapa enggak lo bikin karya yang bisa menyampaikan pesan gitu. Artinya ada proses edukasi, bukan cuma asal aja, tapi akan lebih baik kalau itu bisa ada muatan di dalamnya untuk ngasih pesan. Awalnya sih namanya gambar-gambar yang metal-metal ya, yang sobek-sobek lah, keluar ususnya lah, apalah. Itu ditegur sama teman-teman juga, lo ngapain sih gambar-gambar kayak gitu. Gue pikir ya, karena saat itu juga belum tahu punk itu apaan sih. Gue cuma ngelihat ya fashion, cuma sekedar musik. Tapi ketemu teman-teman di Taring Babi, ternyata banyak apa pesan di dalamnya gitu. Ya teman-teman kan di dunia underground nyampein pesan lewat lirik gitu. Ternyata bukan lewat lirik doang, ada ilustrasi gitu. Bisa berupa artwork, bisa apapun itu, bisa macam-macam. Situlah gue mulai merubah, wah gue kayaknya harus gambar supaya gue juga bisa ngasih pesan ke yang lain gitu. Referensi gue dari kecil ya itu komik-komik Petruk ya kan, terus Jangan Minta Raga, terus dulu ada namanya apa ya, komik-komik wayang tapi bahasa Sunda itu. Kan gue belum dapetin komik-komik luar saat itu ya. Gue dan dicikokinnya ya gambar-gambar realis sama bokap.
Cuman gue terlalu capek mikir, kebanyakan mikir nih. Buat gambar muka aja harus kasih garis ini, akhirnya gue main ini aja lah, bebas aja. Biar nggak ada. Gue malas soalnya kalau ada aturan Iya, harus begini, harus membatasi. begitu. Imajinasi jadi mentok deh bang. Tapi ada baiknya juga. Nah, gue pikir juga seorang penggiat seni gitu ya, pekerja seni juga sebenarnya harus bisa menciptakan karakter. Artinya jangan sampai kita terjebak, kan sebenarnya banyak nih gue lihat nih terjebak dalam artian oke, ini referensi dari luar gitu. Akhirnya kita jadi orang luar itu, bukan jadi diri kita. Nah, gue coba terus cari. Itu berlaku di apa aja, di musik gitu. Ada orang yang jago bawain Dream Theater misalnya kan, wah plek sama itu. Tapi pada saat dia punya karya sendiri belum tentu bisa diterima juga sama yang lain gitu. Artinya coba menggali karakter terus. Inovasi, Iya. improvisasi. Harus pede lah sama ya, kita orang Indonesia, referensi kita lebih banyak sebenarnya. Ya, dari timur udah beda. Iya. Gitu. Di Indonesia Tengah udah beda, Indonesia Barat udah beda. Pertama kali gue dateng, ya yang gue rasain nyaman. Karena gue belajar juga dari teman-teman Tricky ya. Dari duduk bareng ngobrol, terus juga ngeliatin tempat kerja teman-teman Tricky. Wah, ini orang gila semua nih. Karena gue ngeliat kemarin kita lagi sepi ya, pas Iya, lagi nggak sepi, terlalu gitu. banyak. Nah, hari ini gue ngeliat, wah di sini ada yang ngurusin ini, ada yang bikin interior, ada yang bikin desain, ada yang bikin ini, bikin itu. Ini sangat inspirasi dan ini akan gue bawa ke Taring Babi. Gitu. Jadi semacam gue dikasih, ini udah lowbat nih handphone nih kan, dicas tuh, wah, cas aja gue, oke deh. Nah, teman-teman Tricky lah yang ngasih inspirasi. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Keren, apalagi di tengah, ya gue jarang ketemu teman-teman muda yang punya satu tim kayak gini. Gitu. Karena gue lihat ya Indonesia Raya kan sekarang udah masuk ke era apa ya, semacam budaya western gitu, kayak individual, dia sibuk kerja gitu. Tapi teman-teman sini masih membuat satu tim untuk berproses, belajar, berkarya bersama, itu udah mantap sih. Makanya tadi Uloy kan, Bang, boleh foto-foto gak? Nah, dia punya ini nih. Ntar gua rubah Taring Babi lantai 2 kayak gitu. Ditunggu berarti. Iya. Iya bang, kita bantuin. Oh, ini kalau ada ini kontak. Tapi gua bilang, benerin dulu yang bocor-bocor tuh. Tapi asik sih. Yang pertama teman-teman muda coba ngingetin yang tua-tua juga, ya kan? Iyalah. Jadi karena gue nggak pernah ngelihat dia lebih tua, lebih muda, gue nggak pernah ngelihat itu sih. Yang pasti dengan pertemuan kita kayak gini ya, itu bisa saling mengisi dan akan lebih baik, bisa bermanfaat juga buat kita sendiri, buat teman-teman, buat lingkungan. Gitu. Nah ini kan sebenarnya juga yang harus bisa disebarkan. Ya, teman-teman tuh punya teamwork, apalagi bisa menginspirasi yang lain tuh. Iya. Wah, gila. Nanti nggak ada yang lagi tuh kerja di Walt Disney tuh, orang-orang Indonesia tuh. Ya kan? Bayangin Walt Disney aja ilustratornya banyak orang Indonesia. Kenapa nggak bikin di sini? Lo mau cerita apaan? Banyak di sini. Karena kita tuh mempengaruhi dunia dari awal. Gitu. Kenapa adanya cerita vampire, ada Frankenstein juga gara-gara Gunung Tambora kan? Gunung meletus, ya kan? 1 tahun tanpa matahari di Eropa.
semua dalam kegelapan. Akhirnya mereka kreatif tuh. Wah, gue bikin novel vampire. Wah, Frankenstein. Gue baru tahu tuh cerita itu bang. Nah, nanti coba browsing ada A Year Without Summer itu. Itu ditemukannya sepeda. Karena semua binatang, karena kuda tuh dimakan mati. Akhirnya mereka tuh berpikir gimana caranya untuk punya transportasi. Mereka bikin lah andong, sepeda gitu. Indonesia tuh sangat mempengaruhi dunia. Padahal dari bencana alam tuh ya. Iya. Bencana alam. Bencana alam dari kita lagi. Mau bencana. Iya. Kalau ditanya perjuangan berat banget, kata perjuangan tuh berat tuh. Iya, Maksudnya benar. lagi pengen ngembangin apa gitu kali ya. Kalau perjuangan susah juga. Ya gue mah kalau buat perjuangan buat negara, ini gue kasihin terbaik lah apa yang gue bisa gitu kan. Tapi kan baik lagi ke diri gue menilai enggak lah, gue kayaknya belum siap nih kayak. Ya, tapi secara mental harus siapin gitu kan. Ya sekarang buat ngembangin dunia kreatif aja lah gitu kan, buat yang sekarang apalagi lagi pandemi gini kan, ya harusnya kita jangan diem aja gitu. Ya makanya gue mencoba di saat lagi gini malah gue harus menciptakan sesuatu nih atau kerja sama siapa, justru kayak gitu, karena emang kondisi kita hampir sama nggak sih? Hampir sama lah, hampir merata. Jadinya ya gas terus lah. Soalnya aja Bang Bobi. Iya, termasuk gitu juga. Gas terus lah. Bang Bobi apa nih? Kalau gue sih sebenarnya lebih lagi ngejahit, lagi merajut. Merajut teman-teman Tering Babi, ketemu teman-teman Triki, dirajut tuh. Nanti kita ketemu siapa lagi gitu. Saling merajut. Nah, dari situ akhirnya tumbuh satu kekuatan. Karena juga melakukan ini kan semua atas dasar kesadaran. Apabila kita memiliki kesadaran yang utuh, saling paham, ingin mengembangkan semua ini menjadi lebih baik, ya kita mulai dari teman-teman terdekat aja dulu. Jaringan-jaringan itu kita rajut, ini ketemu ini. Kalau kita sendiri ya udah. Iya. Itu namanya silaturasa. Silaturahmi yang dirajut dengan asa dan rasa. Jadi karena silaturahmi datang nih pakai rasa dan pasti punya asa, harapan. Iya. Gitu. Iya tuh. Dalam Iya. sekali ya. Dari pertemuan tuh silaturahmi itu dengan rasa dan harapan. Setelah itu kan bisa jadi silatul manfaat, jadi manfaat gitu. Jadi silatul amal. Jadi ada pendapatan di situ. Dari pertemanan, jaringan. Iya. Datang sini, ketemu ini. Sampai tahu kan nanti ada orang, ini ada animasi nih. Iya. Triki, oh ini ada interior nih, kesini. Teman-teman juga sebaliknya kayak gitu. Drop kok sih Bang? Itu punya presentasi. Waduh, Drop kok sih Bang? enggak, teman-teman dulu kalau ngobrol gitu bukan begitu, cerot. Jadi apa ya? Kalau sekarang ada bro, ada macam-macam. Kalau zaman dulu kita gitu, cerot. Oke, cerot gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ini, cuman bahasa komunikasi sama teman-teman yang apa ya, yang di dekat, gitu. Tongkrongan gitu. Ternyata juga banyak respon juga tuh di media sosial, jawabnya udah cerot semua. Tapi gue mikir, wah lama-lama gue jadi merchandise nih. Gitu. Udah gitu ya? Udah bang, yang itu yang gue kasih poster. Oh iya. Ada fotonya. Kaget juga lah, nggak kepikiran juga, sampai
ih terjadi ya gue bisa collab sama Bang Bobi, asik. Gue emang ya itu sudah ngefans Bang, gue ngefans sama lu Bang. Jangan dong. Berteman aja, berteman. Iya, berteman. Ngefans, jadi maksudnya kayak apa ya? Sebenarnya tuh ya gue ngejalanin apa yang gue suka terus tiba-tiba jadi pertemukan aja gitu kan. Gue kolaborasi ini kan mengharapkan ya nggak cuma sekedar gambar bareng atau apa ya, bisa ada linknya ya kan, jadi oh kenal sama ini kenal ini gitu kan. Namanya gambar bareng kan nggak cuma menghasilkan satu gambar tapi bisa ngobrol tukar ilmu gitu lah. Proses komunikasi gitu. Proses komunikasi itu sih yang gue apa pengen jalan itu sebenarnya ya, kayak seniman dulu kayak gitu kan, belum ada media sosial kan, mereka kan bertamu ke tempat siapa gitu kan Bang, ketemu sama siapa jadinya mereka kenal terus jadi punya ilmu masing-masing gitu kan ya, kayak gitu aja. Kalau sekarang kan mudah, udah ada media sosial, udah apa temennya udah tinggal lewat apa digital gitu. Tapi kan kalau cuma berteman hanya sekedar digital kan nggak seru gitu. Tapi bisa kebayang nggak collab gini lewat digital ya? Tapi di kanvas gitu. Iya juga, nggak kebayang Bang. Nah itulah kelebihan apa ketemu langsung ya, bukan lewat dunia maya tuh. Iya. Kayak gini akhirnya dapat karya baru. Iya. Karya bareng. Nggak nyangka gue, pokoknya jadinya kayak gini juga nggak nyangka gue. Ya kalau mungkin itu sebutan orang Betawi zaman dulu, ya, dasar belaut lu. Jadi bisa diartikan tuh orang yang tambeng gitu, dikasih tahu yang nakal lah mukanya. Makanya gue bikin karakter belaut tuh nggak keren gitu kan. Justru gue membuat belaut tuh awalnya pengen lebih menjijikan, orang wah males ngeliatnya gitu. Tapi ternyata banyak yang suka juga, ya kan? Dan karakter belaut tuh sebenarnya lebih orang yang mau belajar, gitu. Orang yang mau belajar, kan belajar untuk tahu tuh singkatannya. Belajar untuk Belaut. Belajar untuk tengil, ya kan? Belajar untuk toleransi, gitu. Jadi orang-orang yang nakal pasti dia belajar banyak. Makanya gue selalu tanamin diri gue udah liar aja lah, mau berkarya udah liar aja. Seandainya liaran itu juga keluar dari batas itu ya, artinya kan ada teman-teman yang ngingetin. Ada teman ngingetin, oh jangan gitu tolong, nah itu loh, ada timbul belajar lagi tuh, belajar terus belajar. Bisa diceritain ini nggak Pak? Sejarahnya. Lahirnya. Waduh, ini lagi dipertimbangkan gue sama Mike karena gue mau bikin komik belaut juga. Oh, oke. Karena ngelihat ya kayak teman-teman dari luar negeri banyak yang nggak tato belaut lah. Ada dia kameramen belaut sama kameramen, ada temen dari Rusia di koki digambar belaut pakai yang koki sambil megang cabai besar gitu. Macem-macem. Jadi emang lagi kita pikirin nih. Tapi kalau ide awal gue kan sebenarnya sosok belaut ini berawal dari ada punk rock nih. Wah, di jalanan nih kan. Dia ceritanya bagus nih. Nakal dia. Wah. Menani lah dia, coli lah. Spermanya tuh masuk ke gorong-gorong. Nah di satu tempat ada tuh perempuan, dia dokter lah. Pinter dia, cerdas, cantik juga ya kan. Dia lupa buang pembalutnya, ya kan, buang pembalut. Akhirnya ketemu lah di gorong-gorong itu pembalut itu sama sperma, slep. Jadilah belaut itu. dan sebenarnya ini nggak masuk akal karena pasti mati sperma. Terus, kan. Cuman gue berpikir secara biologis ya, sperma dan sel telur jadilah. Gitu. Dan ini kalau gue ceritain ini ke teman-teman bule itu mereka wah ini asik nih. Cuman ini lagi kita bedah lagi. Kita mau lebih mengangkat karakter belaut ini, kita seret ke lokal Indonesia.
artinya juga bisa diakses sama teman-teman yang anak-anak kecil itu, ibu-ibu gitu. Sampai orang-orang religi gak bisa masuk lah ya. Kita mikirin itu kalau tadi narasi yang gue bangun tuh itu buat anak-anak nakal aja gitu. Jadi masih kita pertimbangkan. Oke.